Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Latsar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan diskusi ringan, diskusi santai dengan teman kita, ya kan, Bang Idris Sadri. Beliau ini adalah orang yang banyak konsen tentang terorisme. Nah, isu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang terorisme. Bang Idris, boleh perkenalan diri dulu dong, Bang? Oke, terima kasih Bro Harwan. Nama saya Idris Sadri. Kali ini saya akan bercerita soal radikalisme dan terorisme berikut dengan perkembangannya di Indonesia. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang yang radikal dan seorang yang penebar teror. Kemudian faktor pendukungnya apa aja. Kemudian bagaimana seberapa efisien atau efektifkah langkah-langkah yang telah dibuat pemerintah untuk menghadang atau mengendalikan isu ini. Kemudian dan bagaimana peran ASN dan perguruan tinggi Islam khususnya, ya, perguruan tinggi Islam dalam memandang soal radikalisme dan terorisme di Indonesia. Oke, baik Bang. Kali ini saya nggak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh Bang Bagus Ramadi dong. Ayo semangat dong Bang. Semangat. Bang Idris, kita mulai dari perkembangan lah Bang. Kalau menurut Abang perkembangan di Indonesia ini terkait radikalisme dan terorisme di Indonesia, ya kan, mulai dari pemboman, bom Bali yang dulu-dulu, itu gimana sih pandangan Abang Bang? Saya memandang bahwa persoalan radikalisme dan terorisme di Indonesia itu tidak serta-merta atau tidak ujuk-ujuk hanya soal ya ada, tetapi tidak ujuk-ujuk soal penafsiran agama. Penafsiran agama itu hanya eksesnya saja. Justru yang paling banyak menyebabkan radikalisme dan terorisme di Indonesia itu adalah ketimpangan atau kesenjangan sosial yang kemudian dicari-cari validasinya dan dalil-dalilnya dengan agama dan berikut dengan penafsiran ayat-ayat keagamaan itu. Oh gitu. Sehingga semakin timpang status sosial di Indonesia, maka radikalisme dan terorisme itu justru makin subur. Menarik nih teman-teman. Kita dapat wawasan baru nih. Radikalisme itu salah satunya dan banyak ya dipengaruhi Abang bilang tadi oleh faktor kesenjangan sosial. Itu gimana Bang? Hubungan kaitannya antara kesenjangan sosial dengan kasus terorisme dan radikalisme itu. Jadi begini. Masyarakat yang status sosialnya itu berada pada level menengah ke atas, sedikit banyaknya mereka tidak lagi dipengaruhi oleh semacam ketakutan untuk, anggaplah kita sebut dengan istilahnya takut nggak makan, takut nggak dapat posisi, karena mereka sudah dalam posisi atau zona yang secara ekonomi mereka nyaman dan didukung gitu. Nah, masalahnya nanti di masyarakat yang berada di lapisan bawah, sehingga mereka secara pendidikan mungkin berada di level yang paling bawah juga, status ekonominya juga di level yang paling bawah juga, sehingga ada semacam kekacauan di dalam akal mereka, di dalam pikiran mereka bahwa mereka menganggap bahwa dunia ini nggak adil, pemerintah itu nggak adil. Dunia itu tidak berpihak kepada mereka. Sehingga mereka memicu, sehingga mereka mencari-cari validasi tentang bagaimana caranya mengalahkan dunia gitu. Khususnya orang-orang yang menganggap bahwa mereka lah yang membuat kami menjadi seperti ini gitu. Oke. Bang Bagus, mungkin ada yang mau tanya Bang Bagus nih. Jadi kira-kira selain itu apa sih faktor pendukung ya terkait merebaknya, saya katakan merebaknya karena radikalisme terorisme ini sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok negeri gitu. Ketika kita berbicara radikalisme dan terorisme di Indonesia, ini tidak serta-merta soal satu agama. Ini menjadi concern banyak agama. Semua agama ya. Semua agama itu punya setiap pemeluk agama itu punya kecenderungan untuk menjadi seorang yang radikal dan seorang penebar teror. Setiap pemeluk agama itu punya peluang untuk itu, punya potensi untuk itu. Hanya saja tinggal faktor sosial ekonomi siapa yang paling kuat mendera. Ya kan, ketimpangan siapa yang paling kuat mendera. Kalau dia paling kuat menderanya ke satu agama, maka populasi orang yang menjadi radikal dan orang yang penebar teror itu justru akan menjadi lebih banyak ketimbang ketimpangan ekonomi mungkin pada agama lain yang mungkin pemeluk agamanya ketimpangan ekonominya nggak terlalu besar, kesenjangannya nggak terlalu besar.
maka populasi atau rate orang yang akan jadi radikal dan teroris itu lebih kecil. Ya, menarik ini. Bang Idris tadi mengatakan tidak hanya satu agama ya. Semua agama itu bisa radikalisme, bisa menjadi jalan terorisme. Nah, kenapa kayaknya di dunia ini, nggak hanya Indonesia sih, di dunia ya, ini gitu ya. identik Islam gitu, yang terorisme radikalisme itu bagaimana? Karena mungkin mayoritas umat Islam itu kan berada di negara-negara Asia ketimbang Eropa kan, ketimbang Amerika, ketimbang Afrika. Itu mayoritas konsentrasi populasi umat Islam paling besar itu di benua Asia. Nah, kita kan bisa lihat bahwa banyak sekali terjadi ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan kesenjangan atau ketimpangan sosial di negara-negara Asia ketimbang negara-negara misalnya Eropa, Amerika. Ya, sesuai dengan teori yang saya sampaikan sebelumnya bahwa semakin tinggi kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial, maka populasi orang yang akan menjadi radikal dan teroris itu justru makin tinggi gitu. Oh, karena Indonesia itu negara yang mayoritas dan berada di Asia. Sebagai benua di mana umat Islam itu paling banyak itu benua Asia. Dan kesenjangan ekonomi terbesar juga terjadi di Asia kan gitu kan, betul. Benua Asia. Akhirnya banyak populasinya tuh ratingnya tuh lebih tinggi daripada di benua-benua lain. Oke, Bang, kalau kita lihat nih kasus-kasus tiap radikalisme, terorisme itu kan biasanya melihat momen ya. Apalagi kalau di perayaan Natal gitu ya, kayaknya itu sengaja mencuat gitu. Kira-kira sejauh ini pandangan Abang, langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk menekan angka terorisme itu ada nggak sih gitu? Ada, hanya saja mungkin kadang pendekatan di lapangannya aja yang mungkin salah kaprah atau keliru. Misalnya Bang, salah kaprah. Misalnya begini, lebih banyak yang disatronin atau yang diinvestigasi itu yang di center lah ya Bang. Iya, di center pesantren gitu kan. Pesantren betul. Rohis. Bukan susteran misalnya. Susteran itu kayak pendidikan suster atau kan gitu. Kayak teologi ya, pendidikan teologi. Susteran gitu kan. Jarang, mungkin ada tetapi jarang sekali kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa fakta umat Islam itu sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, kelompok mayoritas di Indonesia juga nggak bisa kita elakkan kan, itu fakta lapangannya begitu. Hanya saja begini guys, muncul beberapa kalangan di dalam umat Islam ini sendiri yang justru menyebabkan ketimpangan itu sendiri, kesenjangan itu sendiri, sehingga umat Islam menganggap bahwa negara tidak adil, pemerintah tidak adil, padahal sebenarnya disebabkan oleh kelompok mereka juga, gitu, kalangan mereka juga, sehingga muncullah kelompok-kelompok umat Islam yang merasa bahwa mereka tuh sedang ditindas, mereka tuh sedang disudutkan, padahal faktanya mungkin atau bisa jadi tidak demikian. Tapi karena ada agen-agen politik ya, agen-agen politik yang ingin meraih atau meraup popularitas di tengah umat yang mayoritas ini, dalam misalnya anggaplah dalam pemilu elektoral misalnya, pemilu presiden atau pilkada, sehingga satu-satunya cara untuk memenangkan kontestasi politik elektoral adalah dengan cara meraup suara mayoritas. Sehingga itu mengambil simpati mengambil simpati, seolah menjadi pahlawan as a hero. Benar. Sehingga saya pernah membuat satu tulisan yang membandingkan politik elektoral di Indonesia dengan di Malaysia. Kenapa saya ambil sampelnya Indonesia dan Malaysia? Karena mereka ini sama-sama Melayu ya. Mayoritasnya Melayu, saya nggak bilang semuanya Melayu. Melayu dan mayoritasnya Muslim. Itu fakta ya. Mayoritas orang di Malaysia itu Muslim, di Indonesia juga Muslim. Tetapi politik agama itu tidak berlaku di Malaysia. Padahal Malaysia itu mayoritas Muslim. Tetapi cara-cara politik di Indonesia untuk meraih suara umat Muslim, umat Islam jauh berbeda. Nggak ada di Malaysia, itu malah nggak ada. Justru yang menguat itu adalah politik atau identitas kesukuan. Bukan identitas agama. Padahal salah-salah. Meskipun beda agama gitu ya, asal asalkan suku nggak ada masalah di Malaysia gitu. Jadi bukan soal ini Islam, ini non Muslim gitu-gitu, enggak. Kalau di Indonesia itu yang main itu adalah politik agama. Jadi identitas agama itu sengaja dicuatkan untuk meraih simpati demi kepentingan politik elektoral. Di Malaysia kan juga ada politik elektoral itu, tetapi nggak main soal identitas agama, nggak main dia. Lebih kepada suku. Karena buktinya aja
berapa banyak sih orang di Indonesia sejak reformasi ketika nyapres misalnya auto soleh misalnya tiba-tiba pakai sorban, tiba-tiba datang ke pesantren, tiba-tiba sowan ke kiai-kiai utama gitu. Nah, emang nggak ada pesantren di Malaysia? Ada. Emang nggak ada sorban gabis? Ada. Emang nggak ada tuan guru atau syekh? Ada. Ya ada, tapi mereka nggak disambangin sama calon-calon ini gitu. Nggak disambangin. Lebih ke berarti kepala suku yang mereka datangi ya? Kepala suku, siapa suku Melayunya siapa nih? Ketua adatnya. Ketua adatnya. Baru juga soal ini juga, soal apa namanya? Kayak misalnya 2018 ya, Pilpres 2018. Itu masih terjadi di kalangan, bukan hanya di kalangan elit ya. Termasuk juga di kalangan grassroots, akar rumput. Misalnya gini. Justru apa ya? Hal-hal seperti misalnya soal ekonomi, soal pendidikan itu nggak menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Yang menarik justru waktu politik 2018. Justru yang menarik bukan. Justru yang menarik nggak apa? Masalah Jokowi ngomong Al-Fatihah itu rame. Atau masalah Prabowo yang nggak bisa menjadi imam sholat. Itu rame gitu. Itu kan identitas keagamaan itu kan. Itu yang rame gitu. Bukan malah soal pengelolaan pajak misalnya atau pengelolaan pendidikan, utang negara gitu. Sehingga kalaupun dibuat di Indonesia itu misalnya debat capres itu kontraproduktif, nggak ada gunanya. Orang Indonesia tuh nggak tertarik dengan debat kusir gitu ya. Iya. Dengan ide gagasan. Nggak tertarik dengan ide gagasan bagaimana menuntaskan utang, bagaimana menaikkan level pendidikan. Nggak tertarik. Tetapi orang Indonesia itu pembicara di tengah-tengah masyarakat lebih tertarik dengan siapa yang ibadahnya seseorang ya. Iya. Siapa yang paling agamis gitu? Siapa yang paling religius di antara calon-calon ini? Kayak gitu-gitu yang tertarik. Kita nggak tertarik soal bagaimana apa sih calon A ini misalnya apa sih gagasan pemikiran soal menaikkan ranking perguruan tinggi, kan nggak pernah ada. Kalaupun ada tapi nggak dibahas, nggak menarik. Lebih kepada sosok identitasnya ya. Iya. Betul. Atau kalau dia misalnya non muslim misalnya, anggaplah kayak Kristen atau Katolik misalnya kan, siapa sih yang paling Katolik di antara ini semua? Siapa sih yang paling Kristen di antara semua? Bukan soal gagasan dia bagaimana menurunkan harga sembako misalnya, meningkatkan kesejahteraan gitu ya, atau membuat orang itu nggak ada lagi nggak sekolah gitu, nggak tertarik orang. Tapi melihat siapa sih yang paling religius? Ya, siapa yang paling religius? Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini politik agama itu ya. Iya, makanya kita nggak bisa nyalahin juga para pejabat atau para caleg atau para politisi itu menggunakan isu agama untuk menaikkan popularitas. Karena apa mereka menggunakan itu? Ya karena itu yang laku. Mereka kan lihat apa yang laku nih di pasar. Ibarat orang jualan kan. Kalau lagi nggak tren pasarnya begitu ya nggak mungkin jualan itu lah. Betul. Nggak mungkin. Gitu. Bang, penutup nih Bang. Kalau kita nih sebagai ASN Bang, apalah peran yang bisa kita lakukan khususnya di perguruan tinggi dalam rangka menekan angka radikalisme dan terorisme Bang? Nah, kita ini kan ASN ya, penyelenggara negara kan. Pengabdi ya Bang? Pengabdi dan penyelenggara. Pelayan publik juga ya. Penyelenggara negara dalam melayani publik, kan gitu, dalam melayani rakyat kan gitu. Nah, kita tuh harus menjadi agen-agen atau ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau pemerintah kan presiden kan nggak bisa langsung datangi masyarakat. Iya, nah, kita yang bersinggungan langsung kan gitu kan. Kita natap langsung masyarakat, bertatapan langsung sama masyarakat. Nah, kita sebagai penyelenggara dan wakil pemerintah untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah di masyarakat, ya kita harus mampu bagaimana caranya mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada publik tentang Anda tidak perlu menjadi radikal atau seorang teroris untuk menjawab kebutuhan ekonomi Anda. Untuk menjawab atau untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial Anda. Karena masih banyak cara-cara yang lain. Masih banyak cara-cara yang lain, masih banyak validasi-validasi lain yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sosial seperti itu. Masalah ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi. Nggak perlu kita harus jadi radikal atau teroris gitu. Oke Bang, sip. Thank you Bang, ini sangat menarik sekali untuk dibahas isu kontemporer ya kebangsaan kita ini. Tapi mungkin kita cukup segini dulu ya. Nanti kalau ada next time, ada lagi waktu dengan Bang Idris, kita akan soal lagi dan cerita panjang lagi. Terima kasih kepada teman-teman Latsar dimanapun Anda yang sudah menyimak. Tetap stay tune di channel kita dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.